Kegiatan memelihara dan menjaga keseimbangan alam. Tidak menebang pohon secara liar. Tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Tidak menggali dan mengambil barang tambang secara berlebihan. Mengurangi pemakaian barang-barang plastik. Karena plastik sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah, sehingga sampah plastik dapat mencemari tanah. Melakukan penangkapan musiman untuk ikan, untuk mencegah kepunahan. Cara ini bertujuan agar ikan mempunyai kesempatan untuk berkembang biak terlebih dahulu. Tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Menanam banyak pohon untuk menjaga agar bumi tetap hijau, bersih, dan lestari. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Jadi upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan. Melakukan rehabilitasi lahan. Artinya mengembalikan tingkat kesuburan kritis dan tidak produktif. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan. Berikutnya adalah menjaga daerah resapan air. Kemudian melakukan rotasi giliran tanaman agar unsur hara yang ada di dalam tanah dan kandungan organik dari tanah itu tidak dikonsumsi oleh satu jenis tanaman saja. Jadi bisa dibuat penanaman padi, lalu penanaman palawija atau palawija kemudian padi. Memelihara dan menjaga keseimbangan alam. Sekarang pengertian dari SDA atau istilahnya sumber daya alam. Apa artinya sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, diciptakan oleh Tuhan, dan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kemudian pemanfaatannya dari sumber daya alam kita dapat melakukan dengan cara yang pertama yaitu langsung atau tanpa pengolahan. Yang kedua adalah tidak langsung dengan pengolahan. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan dua cara. Langsung dan tidak langsung. Sekarang menuju kepada penerapan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana teknologi ini dapat dipakai atau diterapkan. Yang pertama yaitu penggunaan alat. Menebang kayu itu zaman dahulu menggunakan kapak. Membelah kayu itu menggunakan gergaji dorong. Menghaluskan kayu itu zaman dahulu dengan ketam.
Dari kegiatan tadi menebang kayu, membelah kayu, menghaluskan kayu, zaman sekarang bisa menggunakan alat yaitu gergaji mesin. Kemudian adalah untuk membajak sawah. Membajak sawah pada zaman dahulu masih menggunakan tenaga hewan. Contohnya sapi atau kerbau. Kalau sekarang untuk membajak sawah sudah tidak lagi menggunakan tenaga hewan, bisa menggunakan tenaga mesin yaitu traktor. Menumbuk padi. Menumbuk padi alatnya kalau zaman dahulu itu menggunakan palu atau istilahnya alu ya. Alu. Kalau zaman sekarang itu bisa menggunakan mesin penggiling padi. Berikutnya adalah menangkap ikan. Menangkap ikan pada zaman dahulu menggunakan jala dan menggunakan tenaga manusia. Kalau zaman sekarang menangkap ikan bisa dengan menggunakan motor atau menggerakkan kapal dan radar. Tujuan radar ini adalah mendeteksi keberadaan ikan. Berikutnya adalah anak-anak pengolahan makanan menggunakan bioteknologi. Jadi pengolahan makanan dengan menggunakan bioteknologi apa artinya? Yaitu memanfaatkan jasad renik bisa dari jamur, bisa juga dari bakteri. Contohnya pengolahan makanan dengan bioteknologi, kalian pasti sudah pernah memakannya yaitu tempe. Tempe ini adalah pengolahan makanan dengan bioteknologi. Bisa juga yogurt. Yogurt itu juga begitu anak-anak. Pengolahan makanannya dengan menggunakan bioteknologi. Sekarang pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara pengasinan, itu di gambar kamu lihat itu ikan asin. Ikan asin ini adalah pengawetannya dengan pengasinan. Lalu bisa juga selain pengasinan yaitu dengan pembotolan. Lalu dengan pengalengan. Contohnya di situ dicontohkan itu buah kalengan. Ini adalah pengawetan makanan. Lalu juga penggunaan bahan pengawet. Tetapi di sini bahan pengawet yang tidak membahayakan ya bagi tubuh kita. Dan sterilisasi. Steril artinya bersih. Kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia ataupun negara kita ataupun di sekitar kita. Yaitu tentang masalah sampah yang sekarang menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Karena apa anak-anak? Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu dapat menghasilkan sampah. Sampah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Artinya, sampah ini berasal dari makhluk hidup. Seperti sampah makanan dan dedaunan. Jadi kalau kita memasak makanan atau kita membuang
daun-daun dari bungkus makanan, itu disebut sampah organik. Lalu yang kedua, sampah anorganik. Artinya anorganik itu sampah tidak berasal dari makhluk hidup. Tidak seperti sampah organik ya. Ini sampah anorganik itu tidak berasal dari makhluk hidup, tetapi berasal dari sampah plastik. Cara mengatasi sampah, kalau sampah organik, sampah yang berasal dari sampah daun, bisa juga dari kertas, itu dengan mengubah menjadi pupuk untuk tanaman atau dari kotoran-kotoran hewan, itu bisa juga untuk dijadikan pupuk, namanya pupuk kandang. Kalau dari daun-daunan bisa disebut dengan istilah pupuk kompos. Itu namanya sampah organik. Berikutnya adalah sampah anorganik. Artinya sampah anorganik itu kita harus melakukan dengan daur ulang. Artinya apa daur ulang? Proses mengubah bahan bekas menjadi bahan baru. Jadi dari plastik-plastik tadi bisa kita olah menjadi barang atau benda yang baru. Daur ulang. Tujuannya untuk mengurangi jumlah sampah, menghemat pemakaian bahan baku baru, dan mengurangi penggunaan energi dengan menerapkan prinsip 3R. Apa itu prinsip 3R? Yaitu reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Kamu perhatikan gambar di situ. Kalau bisa sampah itu semakin sedikit. Lalu yang kedua, daur ulang dengan recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang dari sampah plastik dan dapat digunakan menjadi barang yang lebih bernilai. Kemudian yang ketiga yaitu reuse. Artinya memakai kembali. Misalnya dari sampah tas kresek itu kan bisa dipakai berulang-ulang. Atau bisa juga dari kantong kain. Ini bisa juga dipakai berulang-ulang.